Kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Yang pertama kita harus pelajari adalah tentang baris, kolom, sel, dan range. Yang pertama baris adalah layar dari kanan ke kiri dan diwakilkan dengan angka yang dimulai dari 1 dan seterusnya. Ini angka dari 1 sampai seterusnya dan dia dimulai dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Seperti ini contohnya baris ke-16. Selanjutnya kolom. Kolom adalah layar dari atas ke bawah atau vertikal dan diwakili dengan huruf, mulai dari huruf A dan seterusnya. Huruf A sampai seterusnya dari atas ke bawah. Jadi ini adalah kolom C, dari atas sampai ke bawah. Selanjutnya sel. Sel adalah ruang kosong yang ada sel diwakili dengan kombinasi kolom dan baris, misalnya A1. Seperti di sini A1, kolom A dan baris 1. Sama juga dengan B1. Selanjutnya A2 dan D5, yaitu kolom D baris 5. Selanjutnya range adalah gabungan dari beberapa sel pada Microsoft, baik dalam satu atau beberapa baris dan kolom. Kelompok sel yang tergabung disebut dengan range, bisa dalam satu baris. Contoh range satu baris. Selanjutnya contoh range satu kolom. Bisa juga range satu baris. Range dengan beberapa baris dan kolom. Seperti ini. Untuk materi yang pertama adalah aritmatika dasar, yaitu fungsi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, kemudian pembagian. Fungsi formula dasar adalah untuk melakukan perhitungan terhadap data yang ada di Microsoft Excel. Setiap penggunaan formula dasar kita harus mewakili dengan tanda sama dengan. Tanda sama dengan dimaksud untuk mengawali sebuah fungsi. Jadi seperti contoh di sini, pada penjumlahan kita harus membuat fungsi untuk menjumlahkan data 1 dan data 2 dengan diawali dengan sama dengan, kemudian B2 atau data 1, nilai data 1, kemudian ditambah dengan C2, nilai dari data 2, dan menghasilkan nilai 105, 100 ditambah dengan 5. Selanjutnya pengurangan, caranya masih sama. Perkalian diawali dengan sama dengan, lalu B4 posisi dari data 1, kemudian C4 posisi dari data 2 dikalikan dengan tanda bintang. Pembagian caranya masih sama.
Jika kita mengubah nilai dari data 1 dan data 2, dapat mengubah juga hasil yang ada di sini. Karena hasil yang di sini sudah dibuat sebuah fungsi tetap penjumlahan, tapi jika datanya diubah, maka hasilnya juga akan berubah. Jadi di sini kita akan mengubah data 2, maka hasilnya akan berubah. Begitu juga data yang lain. Maka hasil akan berubah. Materi yang selanjutnya yaitu sum. Sum berfungsi untuk menjumlahkan sekumpulan data. Terdapat sebuah data barang masing-masing, data tersebut memiliki jumlah yang tidak sama. Jadi ada contoh di sini, ada handphone, laptop, buku, dan berbagai macam barang dengan jumlah yang berbeda. Untuk mencari jumlah, kita menggunakan rumus sum. Jadi yang ingin kita jumlahkan adalah dari sini C2 sampai ke C8. Jadi rumus yang akan kita gunakan, pertama kita harus mengetik sama dengan untuk memulai sebuah fungsi, lalu kita ketik sum. Dalam kurung C2 sampai C8 C2 titik 2 C8 tutup kurung. Masih sama seperti yang pertama, jika kita mengubah nilai dari jumlah barang yang ada di sini, maka mengubah juga hasil dari perhitungan. Karena kita di sini mencari jumlah keseluruhan. Untuk selanjutnya min. Min berfungsi untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data. Ini terdapat sebuah data nilai dari beberapa mahasiswa. Untuk mencari nilai terendah sebuah nilai, kita menggunakan fungsi min. Untuk penulisan rumus masih sama, yaitu dimulai dengan sama dengan. Perbedaannya hanya pada fungsi yang kita gunakan. Kali ini kita menggunakan fungsi min untuk mencari nilai terendah, yaitu ingin mencari nilai terendah masih sama dari C2 sampai dengan C9. Jadi dari data nilai mahasiswa yang ada, kita ingin mencari nilai yang terendah. Maka didapatkan nilai yaitu 57 nilai oleh Ayu. Contoh, jika kita mengubah data dengan nilai yang lebih rendah dari 57, maka misalnya nilai si boy 55, kemudian nilai terendah akan berubah jadi 55. Fungsi yang selanjutnya yaitu max. Fungsi untuk mencari nilai tertinggi. Fungsi ini kebalikan fungsi min tadi, yaitu mencari nilai tertinggi. Masih sama, terdapat nilai mahasiswa, kemudian ingin mencari dari
data yaitu mulai dari C2 sampai dengan C9. Ingin mencari nilai tertinggi, kita menuliskan rumus dengan mulai sama dengan, lalu fungsi yang ingin digunakan yaitu max, buka kurung C2 titik 2 sampai dengan C9, tutup kurung, lalu ditemukan nilai yaitu nilai yang paling tinggi adalah Olive dengan nilai 90. Fungsi yang berikutnya lagi adalah average. Fungsi untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data. Masih menggunakan data yang sama, data nilai dari mahasiswa. Yang ingin kita lakukan adalah mencari nilai rata-rata. Untuk mencari nilai rata-rata, kita menggunakan fungsi yaitu average. Kita awali dengan sama dengan, lalu average, mulai dari C2 sampai C9. Jumlah dari 8 mahasiswa ini, rata-rata nilai dari mahasiswa adalah 74,8. Dapat juga kita nilai yang ingin kita hitung. Kita hanya ingin menghitung sampai di 1 sampai 5. Jadi kita mengubah di sini menjadi hanya sampai C6 saja. Nah, jadi rata-ratanya menjadi 78,4. Karena yang kita hitung adalah nilai rata-rata dari nomor 1 sampai nomor 5. Selanjutnya count. Count berfungsi untuk menghitung jumlah dari suatu range yang dipilih. Masih menggunakan data yang sama seperti tadi. Jadi count berbeda dengan average. Kalau average menghitung rata-rata, kalau count menghitung jumlah data yang kita hitung. Kalau jumlah datanya banyak, kita tidak perlu menghitung satu persatu. Misalnya seperti di sini, misalnya 1, 2, 3, 4. Kita tidak harus lakukan seperti itu. Kita dapat melakukannya dengan fungsi yaitu count. Dimulai dengan sama dengan, lalu fungsi count, buka kurung C2 titik 2, lalu C9 tutup kurung. Jadi yang ingin kita hitung adalah nilai dari mahasiswa. Jumlah keseluruhan data yang kita hitung adalah ada 8.